Selamat datang di podcast Nyaman, Nyalain Iman. Sebuah ruang ngobrol santai tapi mendalam tentang iman kita sebagai orang beriman Katolik. Nah, saat ini bersama dua mahasiswi Fakultas Pendidikan Teologi STKIP Widya Yuwana Madiun yang baru saja menyelesaikan tugas akhir mereka. Nah, kini mereka sedang menyala dalam perutusannya. Sebelum kita bertanya-tanya tentang bagaimana pengalaman mereka, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggul. Saya adalah mahasiswa STKIP Widya Yuwana semester 2. Bersama saya telah hadir dua kakak-kakak cantik dari mahasiswa semester 8 yang baru banget nyelesain sidang mereka, yaitu dengan Kak Ya, saya Alusia. dan Saya Redopa Borus Tipu. tuh, oke. Langsung aja ya teman-teman. Aku akan tanya kakak-kakak ini. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama, ini nih, apa yang paling kalian syukuri dari kuliah ini? Dari kuliah pendidikan teologi ini? Gratis sih. Dan optimis sih ya kan? Gratis sih. Oke. Kalau dari saya sendiri ya Kak Abdul, untuk kuliah di STKIP Widya Yuwana ini menurut saya sungguh sangat luar biasa ya, dari segi materi, lalu praktek-prakteknya ini yang membuat kami menjadi semakin banyak bekal. Terlebih praktek pastoral lingkungan, pastoral stasi di paroki itu ketika saya praktekkan ketika saya pulang di rumah begitu, itu ternyata berguna sekali ya ini ya. Syukurnya sudah dipelajari ketika kuliah di STKIP begitu. Dan untuk materinya saya paling suka itu materi tentang kristologi. Tentang inkarnasi itu. Sumpah ya. Itu materi yang menurut saya keren banget ini ya, Tuhan Yesus ternyata. Sampai pada waktu itu karena salah satu dosennya memberikan materinya itu juga dengan cara yang mudah dipahami kalau bagi saya loh ya. Itu jadi membuat saya semakin mengingat bahwa materi itu luar biasa sih. Itu dari saya. Oke, itu kita ganti ke Kak Redo, Pak. Silahkan. Oke, dari saya itu yang pertama saya bersyukur bisa masuk di sini dan bertahan. Nah, itu bersyukurnya karena dari awal saya tidak terlalu berkecimpung dalam dunia pendidikan Katolik, tapi ketika sudah terjun di dalamnya, yang saya syukur adalah ketemu dengan umat. Umat membuat saya kuat sehingga saya bertahan hingga sekarang ini. Kalau misalkan di sekolah ini, di kampus ini tidak membuat program bertemu dengan umat melalui PB lingkungan, stasi, magang, mungkin sekarang saya tidak berada di sini dan lulus juga dari sini. Berarti sama-sama dari program yang ada dari kampus ini ya, kayak PPL kayak gitu tuh amat sangat berguna ya di pekerjaan sekarang. Betul, berguna sekali. Gitu. Oke, kalau gitu kakak-kakak ini katanya kan udah pernah ikut PPL dan magang gitu ya. Nah, lalu gimana sih pesannya kayak ketemu umat, ketemu orang baru nih, kenal dengan orang baru gitu kan. Dan dengan masalah yang ada di dalam gereja pada saat itu, pasti kan ada ya masalah-masalah seperti itu di dalam umat lingkungan itu sendiri, di dalam umat stasi maupun di magang gitu. Nah, lalu apa nih hal unik atau ada hal lucu dan unik di dalam pengalaman-pengalaman dari kakak-kakak ini? Silakan. Oke. Kalau ya udah oke, Kak Renda dulu. Oke, dari saya itu melalui kegiatan lingkungan, stasi ataupun magang, saya mengetahui tentang kebutuhan umat yang sebelumnya saya tidak tahu. Sebelum saya masuk ke dunia PPL tersebut, saya tidak mengetahui bahwa gereja itu memiliki berbagai permasalahan di dalamnya, kebutuhan berbagai umat. Tapi melalui program kunjungan, melalui program katekesi, ibadat, saya mengetahui bagaimana sesungguhnya situasi umat tersebut. Dan terkadang gereja itu secara spesifik itu tidak bisa langsung terjun ke rumah umat. Sedangkan saya sebagai calon katekis, melalui program ini saya bisa mengenal bagaimana sesungguhnya gereja ini berkembang. Kan sekarang juga banyak terjadi permasalahan dalam gereja. Melalui kami sebagai seorang katekis dapat menjadi penyalur tangan bagaimana gereja dapat mengetahui permasalahan dan juga mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi kesannya tidak hanya bertemu dengan umat, tapi mengetahui kebutuhan tersebut sehingga gereja itu tidak begitu-begitu saja. Ya, tidak monoton gitu ya. Betul, jadi kan gereja harus berkembang sesuai dengan kebutuhan umatnya. Bagaimana? Dengan cara
para katekis terjun langsung ke lapangan dan juga mencari solusi terhadap kebutuhan tersebut. Oke, ya, karena kan zaman sekarang nih ya kan banyak umat itu ke gereja hanya untuk mengikuti ekaristi gitu ya, hanya hari Minggu itu aja. Jadi untuk kayak membuat kegiatan-kegiatan gitu ya supaya gereja itu benar-benar hidup gitu. Benar, Iya. benar sekali. Oke, kalau dari Kak Alawi gimana? Ya, secara garis besarnya sudah disampaikan oleh Kak Redo Pak ya. Ya. Kalau saya lebih kepada ini, kebetulan kampus di STKIP kita ini itu kan sudah waktu lalu menyediakan program magang kampus Merdeka. Oh, iya. Nah, itu saya salah satu alumninya. Saya ikut program kampus Merdeka. Kemudian jadi magangnya itu saya ambil magang jalur kampus Merdeka di salah satu yang ada di Jawa Tengah gitu. Jawa Timur, jadi Jawa Timur. Oke, gitu. Nah, pada saat itu saya diutus ke istilahnya yang tidak terjangkau di perkotaan, di atas gunung gitu. Kayak di pedalaman gitu ya kan? Ya, secara interaktif pedalaman. Di sana ternyata itu jarang sekali ada umat Katolik gitu. Nah, kebetulan karena saya ini menjalani 2 program kan, program magang, lalu juga pastoral lingkungan atau stasi kebetulan itu. Jadi saya membagi diri saya itu ke 2 program itu, di mana pada satu pagi siang sore itu saya harus naik ke gunung untuk mengajar anak-anak di sana. Lalu malamnya saya turun, saya ke stasi untuk bertemu dengan umat di sana. Sungguh pengalaman yang luar biasa karena dengan berdinamika di pegunungan di mana di sana tidak ada umat Katoliknya, dan ternyata banyak dari antara mereka itu yang tidak kenal dengan Katolik. Bahkan ada yang bertanya terkait hal-hal kecil, kenapa kok kita berbuat tanda salib, kenapa kita kalau berdoa harus seperti ini atau menutup mata. Lalu di situ ya membuat kami, karena saya kan 2 orang, nah, membuat kami ya berkatekesi singkat lah terkait iman Katolik sendiri untuk mereka yang benar-benar tidak mengenal Katolik itu. Cukup sulit untuk membuat mereka paham. Tapi dengan begitu mereka juga mengerti meskipun tidak terlalu memahami, tapi mereka setidaknya tahu bahwa iman Katolik itu seperti ini, ya seperti ini. Gitu. Nah, jadi untuk magang ini, program magang ini membuat kami pada saat itu sungguh melaksanakan program yang telah disediakan oleh kampus sendiri dengan tidak meninggalkan sisi teologinya. Gitu, itu sih. Jadi itu kayak sebuah tantangan iman gitu ya. Iya, benar banget sih. Jadi pasti di dalam berdinamika dengan orang lain itu pasti ada namanya tantangan ya, apalagi tantangan iman itu sendiri kayak yang disampaikan oleh Kak Alai tadi, karena tidak ada umat Katolik sama sekali di sana yang mengetahui apa sih itu agama Katolik begitu ya. Kalau dari Kak Redopa sendiri dulu waktu magang itu dapat di mana Kak dulu? Kebetulan saya dapatnya itu di Kelsapa. Kelahiran Santa Peran Maria. SD Santo Aloysius Surabaya. Oh, dulu kalau boleh tahu nih, dulu ngajar apa Kak selain ngajar agama? Kebetulan di sekolah itu hanya diberikan untuk khusus pendidikan agama Katolik, sedangkan yang lainnya itu sudah ada gurunya. Jadi saya cuma mengajar di pendidikan agama Katolik, tetapi ketika UAS atau UTS saya hanya sekedar mendampingi atau menjadi guru pengawas. Oh gitu ya. Soalnya kan kalau ini ya dari kayak aku tanya-tanya ke kakak tingkat yang lainnya, itu kan soalnya kadang ada di tempat magang itu mereka nggak hanya mengajar pendidikan agama Katolik gitu ya. Iya benar. Kebetulan sekolah itu sudah fasilitas, sarana, input, output semuanya lengkap. Jadi tidak ada sejarahnya guru itu sampai kosong. Jika ada yang kosong pasti diganti dengan guru pengganti ataupun guru-guru yang lain. Jadi tidak pernah ada yang kosong. Oh gitu. Kebetulan saya magang ya menjadi guru tambahan selain belajar juga menjadi guru agama Katolik gitu. Tetapi kalau di parokinya itu tugasnya yang banyak. Kalau di sekolahnya sekedar ngajar atau membantu mereka kalau misalkan ada misa, latih kor begitu. Tapi itu kan tetap agama Katolik. Tapi kalau di paroki itu jujur saja saya lebih cenderung membantu para karyawan di sana. Saya tidak terlalu suka di kantor karena saya di sekitar itu terlalu membosankan ya, menunggu orang masuk keluar. Jadi
saya lebih suka terjun ikut para karyawan, membantu mengelas, mengecat pagar, yang ikut-ikut bapak-bapak lah itu. Aku lebih sekali ikut-ikut bapak-bapak daripada ikut sama Ustaz Tahir karena boring menurut saya. Jadi katekis itu gak cuman di dalam gereja atau mengajar di sekolah ya, Betul. ikut ngecat, ngelas gitu. Lebih menyenangkan. Lebih menyenangkan. Jadi untuk apa ya, menghilangkan rasa bosan gitu kan di saat kalian magang. Ya betul sekali. Nah, kalau dari Kak Alo ini, berarti kan kalau di magang di luar tidak hanya mengajar tentang agama Katolik ya. Ya pasti. Nah, lalu dulu itu jadi guru apa kalau boleh tahu Kak? Oke. Jadi dulu itu kan kami itu di SD kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kebetulan karena memang pada saat itu gurunya kosong begitu, jadi kami ini mengajar semua mata pelajaran kecuali agama Islam gitu. Karena kan saya kan tidak itu toh backup itu begitu. Jadi semuanya saya pelajari dan ya saya belajar juga, bukan saya untuk mengajari tapi saya juga belajar untuk mengajari juga begitu. Nah, tapi untuk pendidikan agama Katolik itu karena kami tidak mempraktekannya di sekolah, itu kami di paroki. Di paroki kebetulan itu kami dapat paroki di Nganjuk, Santo Paulus Nganjuk. Oh, Santo Paulus Nganjuk. Tapi kami lebih kepada stasinya, stasi Loceret Santo Petrus. Oh, gitu. Di Loceret. Iya, di stasi itu. Jadi setiap minggu kami mengadakan pertemuan dengan anak-anak di sana. Oke. Jadi kayak juga ngajar ini ya, biak sekolah minggu gitu. Iya. Tapi kayak gitu tuh kalau biasanya ngajar-ngajar anak-anak biak kan pasti lucu-lucu, ada yang unik-unik gitu kan, maksudnya tingkah lakunya anak-anak gitu kan. Apa ada yang merasa berkesan itu yang apa? Maksudnya ada situasi seorang anak itu biasanya kan ya ada kan yang cari perhatian atau apalah gitu, pasti ada kan. Nah itu kalau boleh tahu ya, kakak-kakak ini pernah merasakan anak-anak kecil yang kadang agak menjengkelkan itu yang gimana? Bukan menjengkelkan ya, unik. Oh, ya. unik. Nggak seharusnya unik ya seperti itu. Ya. Harus sabar-sabar sih ya. Kayak misalkan anaknya nih udah nih dikasih mewarnai gitu ya. Nah tapi anaknya masih berlarian ke sana kemari gitu, kakak biasanya kayak mengajaknya itu gimana? Kalau saya itu mengajaknya bernyanyi kembar itu joget bersama. Biasanya kalau mereka udah dalam fokus, ajak berdiri, kita goyang bersama, mungkin mereka fokusnya balik lagi. Tapi yang mengesan itu ketika bertemu dengan anak-anak adalah mereka mengingat kita ketika kita bertemu di lain waktu. Jadi di luar kegiatan itu, ketika ketemu di satu tempat, mereka ingat kita, Bu Rere, Kak Rere, gitu. Jadi dari suatu hal yang mengesan bagi kita, meskipun ketika pas prakteknya sama mereka tuh, aduh pengen terus. Ya gimana ya, anak kecil. Gitu. Anak kecil. Oke. Lalu ini Kak, pertanyaan selanjutnya nih ya, kakak tuh pernah nggak merasa ragu atau kehilangan semangat lah dalam panggilan, lalu solusinya untuk kembali lagi gitu loh, maksudnya kan kayak adalah itu tadi titik bosan kan, kalau kakak tadi misalkan ya ikut ngechat dan lain sebagainya lah, itu kan titik bosan, tapi kok kalau merasa ragu apakah aku pantas untuk diutus sebagai gini gitu loh, kan pasti ada ya rasa-rasa seperti itu lah, itu kalau solusinya untuk kembali lagi ke titik fokus kakak-kakak sekalian itu gimana? Kalau dari saya itu saya mengingat orang yang tidak bisa kuliah, dan saya juga mengingat karena saya adalah beasiswa. Jadi kenapa sih tidak dilanjutkan? Sedangkan ada orang-orang yang menginginkan seperti saya, tetapi tidak bisa. Jadi saya membuat motivasi harus menyelesaikan hingga selesai. Apapun yang terjadi itu harus diselesaikan. Karena saya juga termotivasi oleh sahabat saya sendiri yang ada di kampung. Dia dulunya pengen kuliah di sini, tetapi tidak bisa karena terkendala biaya, sedangkan saya yang memiliki kesempatan untuk berkuliah, kenapa saya tidak menyelesaikannya sudah selesai. Banyak di luar saya yang lebih memiliki tantangan lebih besar, tetapi tetap juga jalan harus bangkit. Oke, jadi karena ini ya mengingat kembali begitu kan, bagaimana sih kalau orang-orang di luar sana yang ingin kuliah dan ya belum memiliki kesempatan untuk kuliah begitu ya. Jadi kayak kita yang udah berada di sini, kayak kalau malas-malasan itu ingat lagi keluar gitu ya. Oke, kalau dari karir itu. Kalau dari Kak Aloy? Ya, mengalami pasang surut itu pasti.
lebih pada semester-semester awal itu, dan khususnya kan saya ini bukan yang mahasiswa yang benar-benar tertarik di STKIP ini ya. Itu pasti mulai pasang surut. Pernah suatu ketika saya mengalami saya sudah capek nih, saya nggak seperti ini, nggak kuat nih, udah angkat tangan nih, gitu kan. Terus saya teringat akan pesan ibu bapak saya, kamu kalau sudah keluar pulau, apalagi kamu itu anak satu-satunya, kamu harus membanggakan kami, karena kami sudah bekerja keras di sini untuk kamu ke sana. Gitu. Nah, kata-kata itu, kalimat itu selalu mengiang-iang nih di kepala saya. Ketika saya down, ketika saya ini, saya langsung ingat bapak ibu di rumah nih nunggu aku pulang. Gitu. Nah, itu membuat saya semakin tergerak untuk meningkatkan motivasi lagi. Tapi itu tidak mudah, nggak langsung saya langsung semangat lagi, itu enggak, gitu enggak. Nah, kebetulan ya ada pasangan gitu kan. Ternyata ada backingan. Ya puji Tuhan itu juga memberikan saya sisi motivasi juga, memberikan motivasi melalui orang lain gitu ya. Jadi tidak hanya dalam diri saya, tapi juga dalam diri orang lain yang memberikan saya motivasi gitu. Nah, lalu juga dalam motivasi ini tentunya mengingat mahasiswa bidik misi. Benar, itu. Bidik misi ini salah satu faktor yang tidak hanya membuat down, tapi juga membuat kami untuk berpacu untuk terus menyelesaikan kuliah di sini. Karena kan kami membawa nama baik kampus juga toh. Kalau misalnya kami ucuk-ucuk keluar gitu kan ya, nama baik kampus juga akan nanti juga akan hilang ya beasiswa itu tadi. Gitu. Nah, lalu kalau dari cerita-cerita kalian nih kan, kayak misalkan kalian tadi awalnya nggak niat kesini begitu. Lah, kalau dari Kak Alay gantian ya. Kalau dari Kak Alay ini dulu kalau misalkan tidak kuliah di sini, kakak dulu merencanakan mau berkuliah di mana, lalu mau menjadi apa begitu, cita-cita awal gitu ya. Iya. Bertanya cita-cita. Banyak cita-citanya dulu ya. Tapi ini singkatnya saja. Iya, oke. Dulu waktu awal setelah lulus SMA itu saya sempat daftar SNMPTN, UTBK itu. Nah, itu motivasi awal saya memilih itu karena saya ingin kuliah, saya nggak mau bekerja. Pokoknya saya mau kuliah gitu, mau kuliah. Bisa nggak bisa saya harus kuliah gitu. Nah, terus karena itu ditolak tuh, saya nggak diterima, sempet down kan. Ini gimana? Nanti kalau saya nggak kuliah nih, saya harus kerja. Padahal saya nggak mau kerja, saya mau kuliah dulu. Akhirnya ada seorang dosen juga dari sini yang merekomendasikan di STKIP. Awalnya saya belum terpikirkan untuk menjadi seorang katekis. Saya dulu nggak tahu katekis itu apa, tidak tahu. Yang saya tahu hanya guru agama. Oke lah, saya kuliah di sana dengan dalil saya pergi ke luar pulau. Gitu. Lebih jauh pengen merantau. Ada kayak rasa-rasa kayak sebagai pelarian nggak? Ada. Pilihan terakhir adalah STKIP. Begitu ya. Iya, begitu. Gitu. Oke, kalau dari karir depan nih, kayak misalkan dulu mau cita-citanya mau jadi apa dan mau kuliah di mana gitu, atau mau kerja dulu kah atau bagaimana? Kalau saya awal sih malas kuliah ya. Terusnya karena pas dulu Covid kan saya vakum sekolah toh, jadi kan dari rumah, jadi saya sering bekerja di ladang orang. Jadi setiap bulan itu kan udah dapat uang nih, enak nih pegang uang gitu. Tapi karena orang tua saya itu sangat meninggikan yang namanya pendidikan. Jika orang tua tidak bisa kuliah, maka anaknya harus ke kuliah. Gitu. Jadi saya memilih, dan saya juga memang dari dulu tertarik dengan jurusan kimia. Iya, jadi saya daftar ya jurusan, kalau tidak teknik kimia, saya ambil pertambangan di Kalimantan. Saya yang mikirnya ya, yang penting kaya itu. Yang penting kaya. Yang penting kaya. Lalu semuanya ditolak, tetapi pas kesempatan itu ada abang saya 2 orang lagi magang dari STKIP, magang di sana. Kebetulan Covid, jadi mereka harus pulang. Jadi mereka menawarkan bagaimana jika ikut ke Madiun. Tapi saya mikir-mikir selama 2 minggu, dan orang tua saya sebenarnya tidak mengasihi karena jurusannya begitu berbeda, bertolak belakang untuk agama dengan teknik itu yang berbeda. Beda jurusan gitu ya. Karena satunya saintek, satunya sosum gitu kan. Iya, betul sekali. Uangnya pasti beda ya kan. Tapi ujung-ujungnya karena harus kuliah dan memberikan kesempatan kuliah, saya mikir
daripada nganggur, ya mending ikut-ikut aja. Terus ditanyalah gimana, katanya setelah kuliah nanti itu bisa jadi bintang di apa di TNI Polri. Ya. begitu. Keren juga nih, nggak cuma dari guru agama. Jadi saya pengen ikut aja, tapi di embel-embel kalau udah masuk nggak boleh keluar begitu. Jadinya saya di sini dapat beasiswa. Nah itu kalau tidak dapat beasiswa ya mungkin sudah keluar, tapi kebetulan dapat beasiswa itu juga jadi penyemangat, kadang-kadang jadi patokan biar cepat lulus begitu, biar nggak lama-lama. Tapi lama-kelamaan juga saya senang kok di sini. Ya, oh gitu, oke. Lah, kalau ini flashback lagi ya, aku Iya. ajak flashback lagi, mengingat kembali begitu kan. Kayak misalkan kan kalian sekarang sudah lulus ya, sudah selesai sidang skripsi, bahkan yang pertama ya, siapa yang pertama? Kak Alay atau Kak Alay? Ya, kan? Ya, maksudnya kalian kan sama-sama kan, berdua gitu Iya, kan. Yang pertama dari semester 8 yang sidang skripsi duluan gitu ya. Nah, lalu kalau kakak-kakak nih kayak ada kan seolah rasa kayak pengen mengulang kembali, pengen serius dalam bidang ini setelah bekerja dengan segala macam dinamika yang ada. Itu dalam perkuliahan, itu kan kayak misalkan ada tantangan itu tadi. Oh, kok aku kemarin ikut kuliah ini nggak serius ya? Lah itu pengen kalau bisa memiliki kesempatan mengulang kembali, apa yang pengen lebih diseriusi dalam perkuliahan kemarin begitu? Saya Iya, silahkan. Siapa? Mas Mur. Mas Pur. Musik liturgi. Musik liturgi. Ya, musik liturgi. Jadi cuma saya dari Sumatera Utara yang biasanya orang taunya itu orang Batak, khususnya saya Karo, itu biasanya pintar nyanyi. Iya. Tapi tidak tahu mengapa saya tidak bisa sama sekali bernyanyi. Dulu pernah saya pengalaman sekali disuruh Mazmur DP prestasi. Ketika sekali tugas itu Umar sepertinya langsung trauma ya. Jadi setelah itu saya tidak pernah lagi disuruh sekalipun bernyanyi untuk dirijen. Jadi kan nggak terlalu kedengeran suaranya. Jadi kalau misalnya ada kesempatan saya masih mau belajar itu musik liturgi. Saya pengen belajar not itu gimana cara membacanya. Karena sampai sekarang juga saya bingung. Dan saya sangat kagum pada orang yang bisa bernyanyi seperti teman kita Tika ya. Jadi orang tua saya itu selalu nuntut kamu pulang harus bisa Mazmur. Maka saya mikir saya tidak mau pulang. Karena saya takut. Iya, jujur Takut saja. harus Mazmur gitu. Iya betul. Karena katanya orang yang setelah teologi itu semua pintar bernyanyi. Kenapa kamu tidak? Jadi saya harus belajar. Kadang-kadang saya malas begitu. Disuruhnya kamu belajar ya sama teman kami di itu. Oh iya, tapi sampai sekarang saya tidak pernah belajar. Nah itu penyesalan. Oke, kalau dari Kak Alay sendiri? Aduh, apa ya, kalau untuk kuliah, materi perkuliahan yang saya ulang ini lebih ke psikologi pembinaan. Iya. Ya, itu. Betul. Enggak, terus Guru banget ya. Psikologi banget. Iya, soalnya ya beberapa faktor yang membuat saya kurang bisa memahami materi psikologi pembinaan, baik dari yang dijelaskan oleh dosennya, baik dari saya sendiri yang kadang males-malesan untuk mengikuti. Ya saya datang di kuliah itu, tapi pikiran saya atau juga hati saya itu agak aneh ya. Itu. Tapi memang harus klop sih. Iya, benar. Itu memang harus klop ya. Memang akan ada pepatah yang mengatakan bukan pepatah sih, orang lain mengatakan kamu sukai dulu dosennya baru kamu bisa menyukai materinya. Nah, kebetulan kemarin tuh adalah bukan nggak suka ya, mungkin sedikit kurang seret gitu cara mengajarnya, bukan secara pribadinya, tapi cara dia memaparkan itu. Kayak metode pembelajaran beliau begitu ya. Metodenya yang kurang cocok di pribadi Kak Alay gitu. Iya. Oh, jadi pengen lebih didalami tentang itu psikologi pembinaan itu tadi ya. Iya. Kalau Kak Alay, kalau dari karirnya kan pengen mendalami lagi dalam musik liturgi apalagi di Mazmur ya. Cara baca not. Reso. Lalu ini tentang realitas di dalam dunia kerja itu lagi ya. Nah, apa sih tantangan terbesar yang ini lebih ke Kak Alay ya? Yang kan Kak Alay juga udah ini dengar nih Kak Alay juga udah sempat kerja di SD atau apa? SMP Katolik Santo Yusuf Madiun ya. Nah ini apa sih Kak tantangan terbesar yang dihadapi pada awal-awal masa kerja gitu?
sebagai first time ya Iya. mengajar itu takut, pasti takut. Rasa takut ini ketika melihat para peserta didik terus memandang saya, terus saya bahkan terbesit di pikiran itu kayak, ini benar gak ya yang saya ajarkan ajaran iman nih, Iya, betul. ajaran Iya, Allah iya. nih. Takutnya nanti salah tangkap kan Iya. mereka, apalagi masa-masa peralihan kan, mereka itu SMP, Iya. susah itu di karakter mereka. Kemudian latar belakang agama mereka kan tidak hanya Katolik. Itu jadi banyak yang di luar Katolik itu bertanya-tanya tentang iman Katolik. Jadi ya saya harus mengulas lagi untuk materi SD seperti itu. Lalu untuk proses proses ini administrasinya itu Iya. saya tidak langsung masuk ke sana. Jadi saya hanya di sana itu hanya mengajar, lalu membantu proses penilaian, lalu juga praktek-prakteknya mereka begitu. Nah, untuk mempersiapkan diri untuk mengajar mereka ini, saya harus mengajar ini kurang lebih mempersiapkan materi 2 hari sebelum pelajaran itu. Ya, jadi saya benar-benar menyiapkan materi itu karena saya takut ketika saya menyampaikan mereka membantah kayak, bukan ini loh Bu, ini harusnya seperti ini loh Bu. Gitu. Meskipun sempat seperti itu dan kadang kala itu saya juga pernah salah menjelaskan. Nah, adalah murid yang mengkritik, seperti ini loh Bu, ini saya melihat di Alkitab begini. Ya, sebagai seorang guru dan manusia yang tidak luput dari kesalahan ya. Bukan Nabi Boy. Nah, Bukan Nabi Nabi Boy. Boy. Itu ya saya tentunya dengan ya rendah hati ya mohon maaf mereka. Oh iya, harusnya memang benar seperti yang diajarkan teman kalian seperti ini. Tadi yang saya bicarakan itu memang kurang tepat. Kita belajar dari Alkitab ini saja, baru saya tegaskan. Itu sih. Jadi kayak mengapresiasi murid begitu ya, karena sudah ada dialog aktif di kelas begitu kan antara guru dengan murid ya. Oke. Lah, lalu tanggapan orang saat tahu kalian kuliah di jurusan teologi dari Kalau Rere? saya awalnya dari keluarga dulu itu kurang mendukung ya. Jadi dikira jurusan teologi itu kecil. Jadi dikiranya ya lulus nanti mau jadi apa. Oh. Uangnya seberapa dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang lain seperti teknik tadi. Iya. Tapi pemikirannya begitu. Ada juga yang menertawakan mengapa saya bisa masuk jurusan ini sedangkan awalnya saya sangat sembriwing untuk masuk teknik gitu. Saya juga karena saya terus bersemangat tapi tidak diterima. Dan juga yang lainnya teman yang bukan Katolik itu mikirnya kalau pendidikan teologi itu malah dipikirnya itu saya jadi pendeta. Iya. Jadi kalau saya bilang pendidikan teologi, loh, Katolik jadi pendeta gitu. Jadi ya bukan, teologi pendidikan tentang Tuhan Yesus ya khususnya di Katolik. Bukan selamanya pendidikan teologi itu masuk jadi mereka pendeta begitu. Begitu sih. Tapi ada juga beberapa umat meskipun mereka tuh jurusan kedokteran, ditanya kamu jurusan apa? Teologi. Keren banget dia. Keren. Ngeri juga ya, teologi dikira keren padahal dia itu jurusan kedokteran. Iya. Oh, berarti keren itu. Itu Menumbuhkan semangat lagi. Iya, betul. Keren. Dia dokternya dia bilang, "Hah? Oh, ya wes lah." Puji Tuhan ya kan. Puji Tuhan. Iya sih, karena emang kayak gitu ya. Iya. Tanggapan orang itu kalau misalkan kuliah teologi akan masuknya ke pendeta begitu Iya. kan. Padahal teologi kan juga itu luas begitu kan. Betul. Ada yang kayak misalkan kita nih sebagai orang Katolik itu kan bisa menjadi guru agama begitu. Lalu bisa juga menjadi katekis di dalam mau katekis keuskupan atau paroki setempat begitu kan. Lalu bisa juga masuk ke dalam pembinaan mental, di dalam pastoral care, rumah sakit begitu ya. Iya, banyak sebenarnya ya. Kesempatan peluang kerjanya itu sebenarnya banyak. Cuman kan orang yang tidak tahu akan menganggap sebagai kuliah teologi itu untuk menjadi pendeta ya. Nah, kalau dari Kak Alawi sendiri, Oke. Jadi apa tadi? tanggapan orang luar setelah Kak Alawi kuliah teologi ini. Dulu itu sebelum saya berangkat itu sempat ada hal yang menurut saya sedikit meremehkan gitu. Kamu di pendidikan teologi jauh-jauh ke Madiun, kok ya agama, kenapa nggak cari yang lain? Kenapa nggak cari yang lebih dekat? Kenapa harus jauh-jauh gitu kan? Terus setelah itu tetap gas aja kan itu, tetap gas datang. Sempat juga karena dulu kan ya seperti saya bilang tadi saya nggak benar-benar ingin ke sini.
itu juga sempat membuat saya down kayak iya ya kenapa ya. Tapi pas PPL lingkungan, PPL stasi itu ternyata juga banyak umat yang mengapresiasi. Ternyata masih banyak ya orang muda yang mau menjadi agama, yang mau berkuliah untuk teologi di jurusan teologi ini. Tapi ada satu part di mana ini nggak tahu ya itu orang apa maksudnya orang maksud saya nggak tahu lah, mereka itu yang jelas bukan orang dari Katolik gitu. Dia tanya kenapa kok kamu ambil teologi seperti apa yang kamu inginkan sehingga kamu bisa kesini. Nah pada saat itu saya saya takut salah jawab. Yang pertama, yang kedua iman saya itu masih cetek karena pada saat itu saya masih magang semester 4 saya itu. Nah, terus ya saya jawab sebisanya karena saya ingin seperti ini, saya ingin lebih memperdalam internasi karena kan pada saat itu saya baru menerima materi itu kristologi itu kan. Saya jelaskan antara kristologi itu sehingga orang itu merasa bahwa kamu keren ya, kamu bisa mendalami iman kamu itu membuat saya keren juga kan ya benar. Keren sekali ya ini. Makin bertambah nih, makin tinggi nih kepala saya. Gitu. Terus nanti kalau pakai helm nggak cukup. Terus kembali lagi nih, ketika saya kembali lagi flashback yang awal-awal, ketika saya dilaporkan tuh, lalu saya ngomong sama ibu bapak saya di rumah, nggak apa-apa, saya di sini aja. Katanya kalau sudah lulus ini itu banyak lowongan kerjaan, nggak usah bingung-bingung gitu. Ternyata kan itu kita ada grup forum nih, forum Widya Yuwana. Nah di situ ada beberapa dosen atau teman-teman atau kakak mahasiswa yang lainnya itu meng-share lowongan pekerjaan itu kan banyak sekali itu. Nah setiap ada lowongan seperti itu pasti saya ngomong sama orang tua saya. Nah, terus ini loh ada lowongan kerja lagi, dan kebetulan kemarin itu kan saya belum lulus terus saya sudah membantu mengajar. Nah itu membuat apa ya, pemikiran yang membuat pikiran orang tua saya itu ternyata benar ya, setelah menjadi lulusan ini langsung dapat kerja. Jadi hal-hal seperti itu membuat saya merasa bahwa menjadi seorang mahasiswa pendidikan iman Katolik atau juga Fakultas Teologi ini tidak hanya tentang ya tadi itu pendeta atau tentang gereja atau lain sebagainya, tapi kita juga dapat menjamah dunia pekerjaan lebih gampang. Terlebih nih sekarang ini kan sangat susah mencari pelayanan-pelayanan seperti yang akan kita lakukan, seperti katekis itu susah, pendidikan guru agama itu juga pasti susah. Itulah peluang bagi kita, itu peluang besar. Kayak pastoral care itu tadi ya. Itu juga peluang besar itu. Kayak di rumah sakit atau malah di mana lagi? Kapolres Tabes itu bisa jadi bintal kan? Iya, jadi bintal itu juga bisa begitu kan. Oke. Nah, lalu apakah kalian merasa ilmu ini membantu nggak di dalam kehidupan sehari-hari begitu? Merasa. Iya, tentu merasa terbantu ya. Teologi apalagi kita belajar tentang iman, tentang Alkitab, banyak ayat kitab suci yang menguatkan kehidupan kita. Begitu, berarti sangat terbantu sekali. Selain itu kan kampus ini juga tidak menyediakan melulu tentang bagaimana menjadi guru dan juga menjadi seorang katekis. Di kampus ini juga menyediakan seperti yang mata di jurusan-jurusan seperti bahasa Indonesia juga ada, administrasi pendidikan juga ada, kewirausahaan juga bagaimana kita itu berjual. Jadi kita tamatan di sini tidak hanya menjadi seorang katekis, guru agama, tapi kita melalui pendapatan dari sini, ilmu dari sini, kita juga bisa belajar menjadi seorang usahawan, kita juga belajar tentang yang lain. Jadi ya tergantung bagaimana kita menanggapinya. Kalau kita mikirnya pendidikan teologi cuma untuk jadi guru agama, berarti kita yang bodoh. Tapi ketika kita menyerap semua materi-materi di luar teologi kita juga bisa menggunakannya menjadi peluang pekerjaan kita di masa depan. Jadi sangat berguna sih menurut saya. Kakak kan istilahnya udah lulus ya, udah kelas yang skripsi begitu kan. Kayak kasihlah tips untuk adik-adik tingkatnya ini ya. Nah, tips yang mau kalian bagikan itu apa? Kalau misalkan nih kan udah mengalami yang namanya PPL lingkungan, PPL stasi gitu. Tipsnya dari kakak-kakak untuk aku khususnya untuk adik-adik tingkatnya itu gimana Kak? Apa? Kalau dari saya itu dari cerita untuk skripsi ya.
Jujur saja selama pengerjaan skripsi saya tidak pernah stres, jujur saja. Saya tidak pernah begadang, saya tidak pernah malam-malam untuk mengerjakan skripsi, untuk skripsi itu tidak pernah. Jadi ketika kita membawa pusing sesuatu itu bakal jadi ribet dan rumit. Jadi saya itu ya enjoy aja. Ketika saya mulai pusing, saya merasa bingung, saya tuh keluar. Ya motor sendiri itu ya, beli kopi di bundaran ya, itu bakal meringankan. Dan saya itu membuat time untuk pengerjaan skripsi. Jadi saya ketika saya mood ya, tidak setiap hari saya mengerjakan skripsi. Karena saya sering juga bisa keluar sama teman. Jadi saya memfokuskan diri saya, orang tidak boleh melihat saya bekerja. Jadi saya ya kelihatan enjoy aja. Jadi ketika saya punya mood, saya mengerjakan 2 jam per hari. 2 jam. Di jam 2 siang sampai jam 4 sore, setelah itu pasti saya tidur. Jadi kalau orang-orang itu jam itu saya tidak akan bangun. Gitu. Jadi gue bawa stres, saya dikerjakan aja. Percuma saya menangis apa begitu kalau saya tidak bekerja sama aja. Jadi kerja 2 jam itu menurut saya cukup. Ketika sudah 2 jam itu, kalau misalnya saya mau sembuh saya kerjakan. Kalau tidak, saya tidak. Lanjutkan besok lagi. Begitu. Dan menurut saya pas pekerjaan skripsi juga, Romo Alik itu juga sangat mendukung saya. Teman-teman juga mendukung, itu juga menjadi salah satu motivasi saya untuk cepat selesai. Jadi selesaikanlah, dan tipsnya adalah mencari segala sesuatu sesuai dengan minat kamu. Seperti skripsi saya ya, minat kamu untuk di dalam bidang pendidikan, ya kerjakanlah, carilah yang di situ. Jangan mencari karena kemudahan ataupun ketertarikan melihat orang lain. Percuma, itu akan sulit. Ketika kamu minat di situ, kamu akan mengetahui, misalkan jurnal-jurnal itu, misalkan saya kan pendidikan presensian, saya juga misalkan dekat sama para prater, jadi saya bisa mencari tahu tentang segala skripsi saya kepada mereka, memudahkan begitu. Jadi jangan reward cuma perkara keren ya pastoral gini-gini, tapi kita tidak mampu gitu. Dan untuk prestasi, lingkungan, itu mencari kebutuhan umat sih, dan nyambung kehidupan saya. Bagaimana kehidupan realitas saya, begitu juga lah terjadi di umat. Jadi saya tidak kaget kehidupan ke umatnya begitu. Saya tidak mengada-ngada, jadi apa yang saya miliki ya itu yang saya terapkan ke umat. Jadi kita tidak memiliki harus begini karena umat begini. Tidak usah mengikuti ekspektasi mereka, karena harus kayak melihat yang bagus dari diri saya gitu. Tidak perlu begitu. Tidak usah karena nanti prestasi karena umatnya kaya-kaya saya harus kelihatan kaya gitu. Saya tidak. Tetapi kita menunjukkan diri kita apa adanya kepada umat. Menurut saya umat itu jauh lebih tertarik ketika kita menunjukkan diri kita apa adanya. Begitu sih dari saya. Semua jangan dibawa stres sih menurut saya. Karena saya selama kuliah di sini tuh tidak ada sih yang paling stres, itu tidak ada. Enjoy saja. Enjoy saja, oke. Jadi kayak menampilkan kesederhanaan apa yang kita miliki dalam diri gitu ya Kak ya. Oke, sama memiliki goals, misalkan dalam 2 jam itu saya udah mengerjakan segini begitu ya, sehari 2 jam. Oke, kalau boleh tahu lagi Kak, Kakak nulis skripsi itu berapa bulan atau berapa minggu gitu? Mulainya itu September, saya penelitian mulai November, lalu saya kerjakan hingga uji validitas itu di bulan April. Di bulan April itu juga sudah selesai. Jadi saya pengajuannya di bulan itu ngurus-ngurusnya yang lama ya loh. Jadi kami ngurusnya sama Aloy itu 1 minggu, tapi Aloynya duluan, baru saya. Yang sulitnya itu ya ngurus-ngurus datanya. Jadi selesai pengajuan. Betul. September sampai Mei itu awal sudah selesai. Gitu. Oke. Kalau dari Kak Aloy, gimana nih tipsnya untuk adik-adik tingkatnya yang dalam berkuliah di sini juga dalam penulisan skripsi tadi begitu? Kalau dari saya sih temukan cara belajar versimu sendiri. Kamu jangan meniru teman-temanmu. Kalau teman-teman cara belajar seperti ini bukan berarti kamu juga akan seperti itulah. Dan untuk saya sendiri dalam proses pengerjaan skripsi ini hampir sama dengan Redo Pai, dan dia menargetkan 2 jam. Kalau saya minimal itu 1 paragraf setiap harinya. Tapi beberapa ini saya sempat mengalami penurunan juga. Awalnya saya sangat bersemangat gitu. Saya sempat menerapkan cara belajar. Dulu sempat dikasih tahu sama guru SMP saya itu tentang 3 cara belajar sang juara. Salah satunya itu adalah ketika yang lain tidur, kamu bangun untuk belajar.
di jam 2 malam itu saya bangun untuk mengerjakan skripsi itu sampai Kebalik berarti. iya Jam 2 siang, jam 2 malam. iya kembali kalau jam 2 siang saya tidur Oh. gitu kan, tapi itu nggak bertahan lama. Jadi itu hanya saya lakukan sampai saya penelitian saya bulan November itu saya lakukan seperti itu hingga akhirnya saya terhenti ketika liburan. Liburan itu saya Tantangan start, sebulan. saya itu nggak ngerjakan sebulan. sama sekali itu saya stalis banget sih itu. Liburan saya nggak kerjakan hingga saya mulai lagi Februari awal. Itu saya baru mulai ke tahap pembahasan di setelah penelitian. Nah, itu dalam pembahasan itu saya tidak menerapkan yang metode jam 2 itu. Saya menggunakan metode yang penting 1 hari 1 paragraf. Ganti metode gitu. Ganti metode, kayaknya ini nggak efektif nih udahan nih, ganti lagi metode. Lalu karena saya ini tipe orang yang mood swinging ya, jadi saya harus mengerjakan itu sesuai dengan mood saya. Kalau mood saya ini baik, maka saya bisa mungkin 1 hari bisa berlembar-lembar. Tapi kalau sebaliknya 1 paragraf itu sangat berat sekali. Gitu. Jadi setelah menyesuaikan ini, saya mengatakan bahwa ya carilah metode belajar sesuai dengan versimu sendiri. Kalau berbeda ya nggak apa-apa, yang penting kamu punya versimu. Yang penting nyaman gitu ya. Lalu gimana caranya kita ngatur diri kita sendiri gitu kan. Gitu. Oke. Nah, lalu pertanyaan berikutnya Kak. Ini kebiasaan spiritual apa yang sampai sekarang masih dihidupi sampai sekarang? Berat ya. Berat. Iya. Dari saya nih Iya. ya, kebiasaan yang saya lakukan sampai sekarang adalah spiritualitas Vincentius, yaitu adalah kesederhanaan. Itu menurut saya ya bisa saya lakukan tanpa terpaksa. Jadi apa yang saya punya itu yang terlihat, itu saya gunakan, saya tidak mengada-ngada. Dan yang kedua itu membuat hubungan baik dengan sesama. Setiap adik tingkat, setiap orang tua, kakek nenek, siapapun menurut saya akrab sama dia. Jadi saya ya mengembangkan itu. Tidak selamanya saya berdoa ini, karena berdoa juga kadang-kadang. Kecuali doa makan saja. Tapi misalnya doa ini sulit. Jadi cara mewujudkannya itu adalah berhubungan baik dengan sesama, pada adik tingkat, kakak tingkat, tidak usah senioritas, dan juga yang tadi sederhana. Tidak usah mengada-ngada. Saya tidak, karena saya melihat misalkan Allah beli HP baru nih, saya beli HP baru, tidak. Saya tidak pernah tertarik karena kecantikan. Saya kagum karena teman saya cantik, teman saya kaya, tetapi saya tidak pernah mengejar oke, saya harus cantik. Saya harus sama kayak dia gitu ya. Tidak pernah. Pernah ya pengen, tapi tidak untuk berdebu-debu untuk mengejar itu. Tetapi ketika ada teman saya kayak Tika nih, karena saya tidak mampu, saya sangat kagum dengan Tika. Begitu. Jadi saya pengen belajar. Seharusnya karena melihat Tika itu saya termotivasi untuk belajar. Gitu sih. Jadi ketika saya tidak bisa hubungan dengan Tuhan dengan cara doa, meditasi, jarah begitu kepada Tuhan, jadi saya cari dengan cara yang lain. Itu adalah salah satu keutamaan Vincentius, itu adalah kesederhanaan dan juga hubungan dengan orang lain. Oke, jadi bukti nyata dari penghidupan iman Kak Rere ini adalah berelasi baik dengan orang lain dan menampilkan kesederhanaan yang ada dalam diri gitu ya. Oke, kalau dari Kak Aloy sendiri, kebiasaan ya. Karena tapi ini enggak setiap hari saya lakukan, tapi saya mengusahakan diri saya minimal dalam 1 minggu itu 1 kali saya lakukan. Itu adalah Lectio Divina. Ngeri, betul kita. Tapi itu enggak setiap hari loh ya. Itu hanya 1 minggu sekali dan itu saya usahakan. Tapi kadang juga dalam 1 minggu itu kadang saya lupa atau mungkin kesibukan yang lainnya. Tapi saya mengusahakan dalam 1 minggu minimal 1 kali saya melaksanakan Lectio Divina itu lalu refleksi. Nah, refleksi ini saya pertama kali lakukan adalah ketika di rumah bina asrama kita, Bina Tercinta itu. Nah, di sana itu kan ada setiap Sabtu itu ada waktu dulu ya, itu ada di Sabtu itu ada refleksi secara tertulis. Nah, sekarang ini saya tetap melakukan itu di setiap harinya, mungkin di malam hari sebelum saya tidur, entah apa yang saya lakukan hari ini, apakah saya telah menyakiti hati orang lain dan lain sebagainya, tapi tidak secara tertulis, itu hanya dalam pikiran saya. Itu seperti itulah yang saya hidupi sampai saat ini. Oke, jadi kayak merenungkan ya, direfleksikan apakah saya
menyakiti orang lain, lalu bagaimana kata-kata dalam Alkitab itu Iya. untuk menguatkan kehidupan. Oke, terima kasih kakak setelah mau men-sharingkan pengalaman-pengalaman dan tips-tips tadi. Oke, sekian kali ini pertemuan kita. Terima kasih sudah hadir, sudah menyempatkan waktu semuanya. Terima kasih. Kita akan pamit undur diri dari podcast Nyaman STKIP Widya Yuwana Madiun. Oke, di akhir kata, teman-teman yang terkasih, Anjay. teman-teman yang terkasih, terima kasih telah menyaksikan podcast kami, podcast yang pertama kali, yaitu podcast Nyaman. Cukup dari saya, Ahul. Terima kasih atas waktunya semuanya, dan sampai jumpa. Bye. Bye.